Rumis, ruang misteri, obrolan misteri sampai terbawa mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kedatangan tamu di siapa namanya? Kenalkan aja. Nama gue Diki Danu Prestian. Gue temennya dia. Ada undangan buat cerita-cerita. Dia satu komunitas juga sama gue. Ya, dari Puing. Dia salah satu yang punya cerita horor yang horor banget lah. Sekarang kita lagi ada di makam Keramat Dato, namanya di Warung Mangga. Sekarang kesibukan apa aja, bro? Kalau gue sekarang dagang sih, lebih fokus di dagang. Dulu sempat kerja, sekarang dagang. Langsung aja ke cerita misterinya. Boleh diceritain? Boleh. Ya, ini cerita misalnya dari pengalaman lu, keluarga lu, atau Pengalaman sendiri ada, keluarga sendiri juga ada. Kalau ini lokasinya di mana? lokasi di rumah sih, nggak jauh-jauh sih. Cuman langsung aja cerita nih. Cerita aja langsung. Jadi awalnya nyokap gua dari tahun-tahun 90-an 95, dia waktu masih mudanya sering diganggu gitu. Jadi kalau dia kemana-mana jalan suka tiba-tiba lemas, terus banyaklah gangguan gitu kalau di jalan, tiba-tiba pusing. Nah, dari tahun 95 itu masih muda. Setelah dia nikah tahun 2000-an, bulan-bulan ini ada lagi, ngerasain lagi. Tapi ini sorry gue potong, nyokap lu emang bisa atau kayak bisa ngerasain, atau emang datang sendiri aja gitu? Datang sendiri aja. Dia memang awalnya juga nggak tahu, tiba-tiba kayak gitu kan. Jadi ceritanya dia sering kayak gitu, keganggu, kadang rep-repan, kalau di bahasa sininya rep-repan gitu, kalau tidur suka diganggu gitu kan. Oh, yang kayak ditindihin gitu ya? Nah iya, jadi dia awal-awal ngerasa tuh lemes, dan tiba-tiba sehabis dia lemes itu kadang-kadang suka pas tidur suka ada ganggu tuh. Jadi pas kadang dia lagi rep-repan, dia langsung pas di dalam mimpinya itu dia ngomong, si makhluk yang ganggu ini nih, kata nyokap gue sih dia badannya besar gitu, hitam, tinggi, gede gitu. Jadi setiap nyokap gue tidur suka diganggu, dia suka ngomong nih, nyokap gue kan kalau tidur suka ngelawan gitu, doa, kata dia. Tapi si setan ini jawab nih, kata dia nggak mempan gitu, kata dia. Pas dia tidur suka doa apatia atau doa pendek biasanya, si setan ini ngomong, kata dia nggak mempan gitu. Akhirnya gue inisiatif dong kan, gue ke orang yang bisa gitu, kata dia. Ini emang katanya ada kiriman dari mantan pacarnya dia dulu. Dia dulu katanya ceritanya, jadi cerita dikit nih, nggak apa-apa nih, tentang. Jadi dia sebelum dia pacaran tuh dia udah jenjang keseriusan, menikah gitu. Tapi dari orang tua gue ini dia bilang gak cocok karena dia orang punya, nyokap gue orang biasa aja, takutnya nanti ada beda pendapat atau beda apa gitu kan. Ya udah, nah dari situ si cowoknya yang ngirim kayak gitu. Nah habis itu jadi itu kayak diguna-guna gitu ya? Tapi alhamdulillah gak. Tapi ini posisinya nyokap lu udah nikah, udah berkeluarga, atau pas dulu muda belum, pas nikah dia ada lagi. Oh, ini cerita dari yang pas muda dulu apa yang sekarang nih? Muda dia ngerasain, sekarang udah nikah, udah punya anak, masih ngerasain gitu. Tapi dia dari semenjak muda itu sampai udah nikah, selang berapa tahun nggak ada tuh. Nah baru akhir-akhir ini habis bulan puasa ada. Nah pas dia ngerasain kayak gitu, pas gua adalah suatu malam-malam gua bangun tidur gua ke kamar mandi, gua toilet, gua pas ke kamar mandi, gua buang air kecil, gua ngeliat ini orang tinggi gede banget nih di pojok kamar mandi. Gua ngeliat. Lu sempet ngeliat juga tuh? Ngeliat, tapi mungkin gua ngerasa gua kelarin kencing dulu gua aja nih, gua kencing gua kelarin dulu, gua nyalain keran, gua siram, gua cuci muka. Takutnya gua salah lihat pas gua buka pintu gitu, gua lihat ternyata emang bener ada. Ini setelah nyokap lu cerita atau sesudah nyokap lu cerita? Sudah nyokap gue cerita, penasaran dong gue, ya kan.
masa iya sih gitu kan. Akhirnya gue nanya ke orang bener, orang yang bisa, kata dia emang ini diganggu. Terus gue bilang gue pengen lihat kayak gitu kan. Gue nggak mau nyokap gue kenapa-napa Ya, gitu kan, sebagai anak ya. sebagai kita anak gitu. Pas gue lihat ternyata itu orang tinggi gede banget. Itu sama orang pinternya lu dikasih unjuk. Iya nih pokoknya lu kata, oh iya deh gue lupa cerita nih, katanya pas lu tidur nanti sekitar jam 2 atau setengah 3 pasti dia suka datang tuh di kamar mandi. Kata orang pinter ini nggak tahu emang dia dari dulu tuh suka di rumah, emang ikut sampai rumah kata dia, sampai rumah aja. Pas gue bangun tidur itu ceritanya gue kencing kan, gue lihat ternyata emang bener ada wujudnya kayak gini. Ya gue takut dong, tapi gue nggak mau cerita di malam itu langsung sama nyokap gue. Terus gue nyari cara lah gimana nih biar hilang, tapi itu nggak bisa. Jadi nyokap gue tuh harus minta maaf dulu sama si cowok ini nih biar dilepasin gitu. Sebenarnya sih bisa mungkin ya, cuman gue nggak tahu lah kayak gimana. Bentar nih bro, itu nyokap lu nya digangguinnya tuh kayak gimana? Gangguin ya, nih kalau jalan nih kadang nih jalan terus tiba-tiba lemes, kadang punggung suka berat gitu. Nah sehabis dia suka ngerasain kayak gitu, malam-malamnya langsung reprepan pasti. Gue emang suka sering ngeliat nyokap Reprepannya kayak gimana? tidur nih, lagi tidur tiba-tiba langsung gerak-gerak begini, ngap gitu. Makanya kadang gue suka bangunin. Nah baru pas dia Tapi nyokap lu sendiri pernah lihat sosok itu nggak? enggak, bagusnya nyokap gue nggak pernah ngeliat, gue doang yang ngeliat. Kata gue serem juga nih, takut dalam hati dia gitu. pernah mimpi atau itu sadar atau gimana? Mimpi sih, lebih seringnya di mimpi sih. Cuma gue sampai nanya, gue detail, enggak sih kata dia, nggak pernah ngeliat gitu. Tapi dia nggak cuma mimpi sih, jadi setengah tidur tau gak sih, kadang tidur nih tapi paham, kadang paham. rasanya masih dengar suara orang ngomong gitu. Jadi dia pernah kayak gitu, kayak ada nyekek gitu bang, nyekek tapi itu tangan ya sebelum dia nyekek tuh kayak tangan nih keluar dari bantal gitu kata dia. Dalam nyokap gue sih ngomong kayak gitu, dia keluar dari bantal. Gila juga ya, Tangan suruh makan gitu bang, merinding tuh gue. suruh makan kata dia. Tapi nyokap gue tetap buka mulut. Akhirnya dibuka sama si setan ini, kayak dibuka kenceng gitu, dibuka makan tangan nyokap gue. Tapi tangan nyokap gue bener-bener begini. Tangan si itu, iya, si makhluk itu. Iya. Tapi kejadiannya aslinya emang nyokap gue tangannya begini. Tapi itu tangan bener-bener tangan tuh makhluk. Iya, dalam mimpi itu kayak gitu. Tapi emang kenyataannya tangan nyokap gue bener begini. Gue masih main handphone lagi tuh. Gue lagi main handphone. Oh lu masih belum tidur nih? Belum tidur. Gue lagi nonton TV sambil main handphone gitu. Tiba-tiba tangan nyokap gue begini. Ya gue kaget dong. Gue bangunin, kenapa nih tangan badannya sambil begini-begini kan, gerak gitu. Pas bangun nyokap gue cerita, mama tadi tangannya mau dimasukin tangan sama orang gitu, sama orang yang biasa ngeganggu kata dia gitu. Pas ngeliat katanya suruh makan tangan, tapi mama juga nggak tahu, nggak sadar. Nah gue cerita, iya tadi mama lagi tiduran tuh tangannya langsung masukin begini, takutnya kenapa kan gitu, kaget gue. Terus gue bilang lagi, udahlah kita berobat aja yuk. Nyokap gue masih kekeh. Tapi pas nyokap lu tapi akhirnya nyokap lu gigit tangan nggak? Gigit tangan makhluk itu. Tangan dia sendiri, tapi dalam mimpinya ini hitungannya mimpi lah gitu. Tangan tuh setan itu gitu. Pas gue lihat tangannya udah masuk, udah setengah nih, udah segini. Terus yang nyokap lu rasain pas gigit tuh tangan dia, makhluk itu? Nah pas dalam mimpinya itu dia kayak pas gigit putus gitu dicerita. Jadi mama makan kata dia. Si ini